Allah memberikan hukuman selama-lamanya. Apalagi ini, harusnya kan Tuhan sudah berikan jalan keluar dari neraka. Tapi kamu tetap tidak mau. Nah, maka kalau kamu tidak mau, ya kamu berdosa, harusnya dilempar ke neraka. Tuhan sudah kasih jalan keluar dari neraka, tetap tidak mau, tetap menghina juga. Ya wajarlah kalau dia lempar kau ke neraka selamanya. Mana Sorgawi? Tidak semua yang ada itu harus terlihat. Tidak semua yang tidak terlihat tidak ada. Dan bahkan tidak semua yang terlihat itu juga ada. Ya, kita mengenal istilah fata morgana. Ya, kita bisa di Padang tuh bisa melihat satu danau, tapi sebenarnya tidak ada. Tapi kita juga tidak pernah melihat aliran listrik itu seperti apa. Tapi tidak ada di antara kita yang meragukan bahwa aliran listrik itu ada. Karena begitu kita pegang kabel telanjang, langsung kita menyadari keberadaannya kan? Ya kan? Nah, begitu juga Allah yang tidak kelihatan, tapi itu ada. Surga neraka tidak kelihatan, tapi itu ada. Dan satu hal yang paling penting adalah kalau ada nabi atau rasul atau tokoh Alkitab pengajar firman yang paling banyak bicara tentang neraka itu Tuhan Yesus sendiri. Sehingga kalau sampai neraka tidak ada berarti Tuhan Yesus pembohong besar. Tapi kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, maka kita harus percaya ada neraka karena dia banyak bicara, paling banyak bicara soal neraka itu. Ya. Coba kita lihat Lukas 16, ya. Ayatnya sudah ada di layar. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur dan sementara dia menderita sengsara di alam maut. Alam maut ini kata Yunaninya Hades. Hades itu bisa punya 3 arti. Hades itu bisa berarti kondisi atau keadaan kematian. Hades itu bisa berarti kuburan. Hades itu bisa berarti neraka, tergantung konteks. Dan di sini kata yang dipakai adalah Hades. Dan konteksnya itu memang orang kaya itu menderita sengsara di alam maut dan dia ada api dan segala macam, maka harus diartikan di situ neraka. Makanya kalau saudara lihat Alkitab bahasa Inggris nanti dikatakan in hell, di dalam neraka. Dia memandang ke atas dan dari jauh. Istilah dari atas dan dari jauh itu kan istilah yang berkenaan dengan tempat. Ya. Terus ayat 26, selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Maka itu adalah satu tempat. Terus ada, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami. Istilah dari situ itu tempat. Dan nanti di ujung ayat 28, ya, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Maka istilah-istilah di situ itu jelas menunjukkan bahwa neraka itu benar-benar adalah satu tempat, bukan hanya sekedar suatu kondisi. Ya, suatu kondisi. Nah, neraka ini betul-betul tempat. Adalah tempat, ini harus penting kita paham karena orang seperti saksi Yehova itu tidak percaya ada neraka. Ya. Saksi Yehova pendirinya adalah Charles Taze Russell. Dia mantan Advent. Advent itu percaya ada neraka tapi neraka sementara. Jadi neraka tidak selama-lamanya. Itu dalam ajaran Advent. Charles Taze Russell mantan Advent, tapi dia bergerak lebih jauh dengan dari Advent yang percaya neraka sementara, dia bergerak sampai tidak percaya neraka. Karena bagi dia, Charles Taze Russell pendiri Saksi Yehova, rasanya sukar dibayangkan bahwa Allah yang Maha Kasih itu menciptakan sebuah tempat yang bernama neraka, lalu melemparkan manusia selama-lamanya ke sana. Maka seorang saksi Yehova pernah bertanya, kalau seandainya Anda hidup umur 80 tahun, setiap hari dan setiap menit berdosa, setiap detik berdosa, 80 tahun mati.
Allah akan melemparkan kamu ke dalam neraka berapa lama? Selama-lamanya. Masuk akalkah dosa 80 tahun masuk neraka? Selama-lamanya. Tidak adil. Mestinya kalau berdosa 80 tahun masuk neraka 80 tahun. Itu baru adil. Jadi lamanya berdosa dengan lamanya hukuman itu harus sama. Setuju? Masuk akal? Nah itu harus saudara pikirkan, karena kalau ketemu dengan saksi Yehova mereka akan ngomong seperti itu. Apakah lamanya orang bersalah atau lamanya orang berdosa itu harus sama dengan lamanya hukuman? Saudara, kalau ada seorang yang memperkosa seorang perempuan, lalu dilaporkan ke polisi, polisi hukum dia berapa lama? Mari kita hitung bersamanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperkosa seorang wanita? Ayo, berapa yang pernah melakukannya? Ya kalau hanya beberapa menit, mengikuti pemikiran saksi Yehova, kalau begitu masukkan dia penjara beberapa menit keluar. Tidak. Tindakan memperkosa seseorang itu hanya berlangsung beberapa menit. Tapi akibat yang ditinggalkan itu bisa seumur hidup trauma orang itu. Karena itu hukuman yang diberikan itu juga harus lebih panjang dari waktu berdosa. Nah dosa kita 80 tahun itu telah melanggar kesucian Allah sebegitu rupa. Ya. Kalau kita tidak menyadari kesucian Allah, kita mungkin pikir biasa saja. Nah, karena itulah wajarlah bahwa Allah memberikan hukuman selama-lamanya. Apalagi ini, harusnya kan Tuhan sudah berikan jalan keluar dari neraka. Tapi kamu tetap tidak mau. Nah, maka kalau kamu tidak mau, ya kamu berdosa, harusnya dilempar ke neraka. Tuhan sudah kasih jalan keluar dari neraka, tetap tidak mau, tetap menghina juga. Ya wajarlah kalau dia lempar kau ke neraka selama-lamanya. Ya. Karena Tuhan itu, ingat, Tuhan itu adalah Tuhan yang adil, bukan hanya kasih. Saksi Yehova terlalu menekankan kasih sampai mengabaikan keadilan. Lihat Nahum 1 ayat 3. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya, tapi tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Jadi yang bersalah itu harus dihukum. Sampai ada kesalahan orang berdosa yang tidak jadi dihukum, bikin Tuhan tidak adil. Keadilan Tuhan menuntut hukuman bagi orang berdosa, biarpun dia berdosa satu saja, harus dihukum. Makanya saya selalu bilang syarat masuk neraka itu dosa satu. Ya, untuk masuk neraka dosa satu. Kalau begitu satu saja masuk neraka, lebih baik bikin sekalian 1 juta dosa kan? Toh sama-sama masuk neraka. Ya, sama-sama masuk neraka tapi hukumannya beda. Nanti yang dosanya lebih banyak harus hukumannya lebih berat. Mungkin apinya lebih panas kah atau bagaimana ya? Nah, jadi jangan percaya ajaran yang menekankan kasih Allah sedemikian rupa lalu mengabaikan keadilannya dan berujung pada penolakan adanya neraka. Orang liberal itu juga berkata, sesungguhnya neraka itu adalah penderitaan yang kamu alami di dalam dunia ini. Jadi kalau kamu mengalami berbagai macam penderitaan, frustrasi, ya, hilang pengharapan, nah itu sesungguhnya kamu telah mengalami neraka. Tapi tidak. Ya, ingat, sehebat-hebatnya saudara menderita, penderitaan paling besar di dunia itu masih lebih ringan dibanding penderitaan paling ringan di neraka. Jadi penderitaan yang kita alami di dunia ini itu tidak bisa disebut sebagai neraka. Tidak. Karena itu neraka itu harus dilihat sebagai sebuah tempat, sebuah lokasi, dan itu benar-benar ada. Ya, itu hal pertama yang kita perlu ketahui. Yang kedua, neraka ini adalah tempat
penyiksaan dan penderitaan yang luar biasa. Ini tempat penyiksaan, bukan tempat hunian baru. Ya, bukan sebuah paguyuban masyarakat sosial di sana. Karena itu berbagai macam cerita tentang aktivitas-aktivitas di neraka yang macam-macam itu. Ya. Ini saya pernah dengar cerita ya. Waktu Hitler mati, dia mendarat di neraka. Dan di neraka semua orang takut pada Hitler. Hitler jalan-jalan kemana, semua orang hormat pada Hitler. Hormat bos, hormat bos. Tapi yang bikin Hitler heran adalah ada satu orang di pojok sana yang tidak pernah hormat sama dia. Lalu Hitler ini heran, kenapa semua orang hormat saya di sini tapi yang pojok sana tidak hormat? Lalu satu hari Hitler menuju orang itu, "Hei, kau siapa? Semua di sini hormat saya, hanya kau saja tidak. Kau siapa?" Orang itu angkat tangan, "Hei Hitler, kau mau tahu saya siapa? Yudas Iskariot. Kau jangan macam-macam, Yesus saja saya jual, apalagi kau." Nah, cerita macam itu menggambarkan bahwa ternyata ada orang-orang berkuasa juga di neraka ya, seperti Hitler, Yudas. Nah, itu bukan semacam suatu komunitas hidup di mana ada orang berkuasa atau orang hebat, di sana tidak. Neraka digambarkan sebagai tempat penyiksaan dan tempat penderitaan luar biasa hebat. Dari mana kita tahu ini? Itu ditunjukkan lewat pertama adanya kata siksaan di dalam sejumlah ayat. Ya, ada banyak ya. Saya hanya secara cepat. Matius 25 ayat 46. Akan masuk ke tempat siksaan. Yudas 1 ayat 7. Telah menanggung siksaan. Wahyu 14 ayat 11. Maka asap api yang menyiksa. Mereka tidak henti-hentinya disiksa. Wahyu 20 ayat 10. Dan mereka disiksa. Adanya kata disiksa, menyiksa, siksaan, itu menunjukkan bahwa itu memang tempat penyiksaan. Ya. Kedua, saudara-saudara, cerita tentang orang kaya dan Lazarus itu, kadang-kadang orang nanya ini cerita sungguh-sungguh atau apa, atau perumpamaan. Ya, cerita sungguh-sungguh atau perumpamaan. Ada yang anggap bahwa itu cerita perumpamaan saja. Kenapa? Karena kalau orang kaya di neraka, Lazarus di surga, lalu Abraham bilang, "Di antara engkau dan aku, hai Bapak Abraham, bagaimana bisa orang dari neraka bisa bercakap-cakap dengan orang dari surga?" Ya kan? Kok kayaknya dekat banget itu ya? Nah, itu pertama. Karena itulah maka dianggap itu tidak sungguh-sungguh. Itu perumpamaan saja. Dan konteks itu mungkin mendukung bahwa itu perumpamaan. Karena Lukas 16 dimulai dengan cerita bendahara yang tidak jujur. Bendahara itu tidak jujur lalu tuannya memuji dia. Nah, karena dia pintar, cerdik, dia memakai mamon yang tidak jujur untuk mengikat persahabatan dengan orang lain. Nah, barang lalu selanjutnya setia dalam perkara kecil. Siapa setia dalam perkara kecil? Yaitu dalam mempergunakan mamon. Mamon itu harta. Tidak jujur itu kan tidak bisa dipercaya. Jadi mamon yang tidak jujur itu adalah harta kekayaan yang tidak bisa dipercaya, tidak bisa jadi sandaran. Maka itu adalah harta kekayaan dunia ini. Karena harta kita, kalau Tuhan mau cabut nyawa kita, apa yang bisa kita sandarkan pada nyawa, pada harta kita? Maka itu tidak jadi sandaran. Nah, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Pakai uangmu, duitmu, hartamu supaya ikat persahabatan. Siapa setia pakai persahabatan dengan mamon tidak jujur, Tuhan akan percayakan pada dia harta yang sesungguhnya. Nah, tiba-tiba masuk cerita tentang orang kaya dan Lazarus. Maka besar kemungkinan cerita orang kaya dan Lazarus itu adalah perumpamaan untuk menggambarkan bahwa si kaya itu gagal mempergunakan mamon tidak jujur di dalam menolong Lazarus. Tapi aneh juga bahwa coba saudara lihat di semua perumpamaan, adakah nama perumpamaan itu pakai nama? Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, nama siapa ayo? Nggak ada itu. Ada orang yang menabur benih, nama siapa? Nggak ada itu. Anak yang hilang, nama siapa dia?
Ya, bapaknya nama siapa, kakaknya nama siapa, nggak ada tuh. Namanya perumpamaan nggak pakai nama. Tapi dalam cerita ini 3 nama, minimal 2 nama. Karena yang orang kaya itu sering disebut sebagai Daivus. Tapi mungkin itu adalah gelar. Tapi Lazarus dan Abraham. Kalau Lazarus kita mau anggap tokoh fiktif untuk sebuah perumpamaan, ya mungkin. Tapi Abraham, ini tokoh historis. Maka itu mendukung bahwa ini adalah. Tapi kita bisa ambil jalan tengah. Dalam mengajar tentang mempergunakan mamon yang tidak jujur, Yesus menggunakan sebuah cerita yang sungguh-sungguh untuk menjadi sebuah ilustrasi atau perumpamaan. Kan gitu. Ilustrasi kan tidak selamanya harus fiktif. Saya kalau khotbah kan saya bisa cerita fiktif, tapi saya bisa cerita dari pengalaman yang sungguh-sungguh terjadi. Nah, karena itu saudara, kalau kita lihat di dalam ayat 23, orang kaya itu juga mati lalu dikubur dan sementara dia menderita sengsara. Kalau alam maut tadi seperti saya bilang Hades itu neraka, berarti dia menderita sengsara. Terus di ujung dari ayat 24, ya, supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku sebab aku sangat kesakitan. Lalu ujung dari ayat 25, sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Menderita sengsara, sangat kesakitan, sangat menderita. Maka neraka itu betul-betul tempat penderitaan. Ketiga, ada sejumlah ayat yang mengandung kata-kata ratap dan kertak gigi. Matius 8 ayat 12. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Matius 13 ayat 42 50 ya. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Ratapan itu apa? Nangis. Kertak gigi? Kertak gigi itu gimana? Kenapa orang membuat kertakan gigi? Mungkin orang marah bisa kertak gigi. Ya. Tapi banyak penafsir menafsirkan kertak gigi itu adalah suatu tindakan menahan kesakitan. Ya. Kalau tafsiran ini benar, di sana akan ada tangisan dalam upaya untuk menahan rasa sakit yang luar biasa. Maka dari situ kita bisa lihat memang itu tempat kesakitan. Tempat penderitaan. Berikut adalah nampak dari simbol-simbol tentang neraka. Neraka itu disimbolkan, simbol paling umum adalah api. Makanya kita kenal istilah api neraka. Terlalu banyak ayatnya, tidak usah saya tunjukkan ya. Nah, tapi kita semua tahu kalau api pasti, ya kalau saudara kurang kerjaan coba nyalakan kompor lalu taruh tangan di situ, ya kan? Nah itu kan kesakitannya luar biasa. Sehingga api itu bisa menjadi simbol yang paling umum untuk menunjukkan siksaan yang begitu hebat. Zaman-zaman raja-raja Babel, misalnya orang dihukum dibakar dengan api, ya seperti siapa? Sadrak, Mesak, Abednego itu ya, dilemparkan ke dapur api. Itu semacam mini neraka. Ya, mini neraka. Sejumlah tokoh Kristen dibakar dengan api, misalnya Polikarpus dari Smyrna, itu dibakar dengan api. Zaman-zaman reformasi seperti beberapa murid dari John Wycliffe, ya, itu dibakar oleh gereja Roma Katolik pada waktu itu karena dianggap bidat. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa pembakaran itu dengan api itu sebagai sesuatu hukuman. Juga ulat bangkai. Nah, ini gambaran yang kurang familiar dibanding api. Markus 9, 47-48. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua
dicampakkan ke dalam neraka, di mana, nah berarti menjelaskan tentang neraka, di mana ulat bangkai tidak mati, api tidak padam, ulat bangkai. Kalau gambaran neraka sebagai api kita familiar, api neraka. Tapi ini ada gambaran lain, ulat bangkai. Ya, ulat bangkai itu gimana? Ya lihat saja kalau ada sapi mati atau binatang mati, nanti lihat setelah busuk ada ulat di situ. Itu kalau binatangnya mati. Ada orang yang pernah sakit, nggak bisa balik-balik badan, sekian bulan di rumah sakit, ternyata luka. Setelah luka itu dokter periksa tuh ternyata ada ulat di dalam. Dan bayangkan bahwa sementara orangnya masih hidup, ulatnya itu sudah ada dan menggerogoti dagingnya. Itu penderitaan yang luar biasa. Ya. Dan ingat, di neraka itu dikatakan ulat bangkai, tapi orangnya kan tidak mati dalam pengertian tidak hilang kesadaran, tidak hilang rasa. Maka itu menjadi gambaran penderitaan yang hebat sekali. Seperti waktu hidup digerogoti oleh ulat bangkai. Gambaran berikut adalah kegelapan yang paling gelap. Matius 8 ayat 12. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Siapa pernah mengalami kegelapan yang paling gelap? Begitu kita ada dalam gelap, butuh waktu beberapa saat, kita mulai menyesuaikan. Mata kita mulai menyesuaikan. Ya. Saudara lihat kenapa kalau pesawat mau naik atau mau turun, lampu dimatikan. Karena kalau terjadi kecelakaan pesawat dan mati semua lampu, kalau semua lampu dalam keadaan menyala, tiba-tiba kecelakaan dan mati kaget, kita butuh waktu berapa menit untuk mencoba di dalam kegelapan. Makanya lampu dimatikan duluan, supaya mata kita sudah terlatih dalam gelap, supaya kalau terjadi kecelakaan, kita sudah dalam keadaan melihat. Tidak butuh beberapa menit lagi. Ya. Nah, jadi dalam kegelapan mata kita, Tuhan sudah merancang otak kita dan mata kita untuk menyesuaikan berapa cahaya masuk untuk bisa biar ini. Tapi kegelapan yang paling gelap itu betul-betul bahkan sudah sekian menit di sana pun tak bisa mendeteksi dan melihat. Gambaran ini diambil dari mana? Gambaran ini diambil dari penjara Romawi. Karena biasanya orang-orang yang dipenjarakan oleh orang-orang Romawi, penjara paling berat itu adalah mereka dipenjara di bawah tanah. Jadi ada ruang bawah tanah yang mereka bikin, segi 4, masukkan tahanannya di sana dan tutup, dan mereka memastikan tidak ada satu sinar pun masuk di sana. Nanti setelah beberapa saat cek, sudah gila. Sudah gila. Itu bisa dijelaskan secara medis mengapa orang yang tanpa cahaya atau sinar sama sekali kok bisa gila. Ya, dan banyak orang gila gara-gara tidak dapat cahaya sama sekali di dalam penjara Roma. Nah, bayangan atau gambaran tentang penjara Roma yang bikin orang gila itu yang masuk ke dalam, diambil dipinjam sebagai bahasa di sini untuk menggambarkan neraka sebagai kegelapan yang paling gelap. Semua gambaran tentang api, tentang ulat bangkai, tentang kertak gigi, dan tentang kegelapan yang paling gelap. Ini semua gambaran penderitaan. Ya. Tapi pertanyaannya adalah begini. Apakah benar di neraka ada api? Saudara yakin? Yakin ada api neraka? Kalau saudara yakin, saya tanya, kalau ada api di sana, kenapa bisa gelap? Kegelapan yang paling gelap. Bahkan Alkitab bicara lautan api. Mestinya kalau ada api kan terang. Tapi ini kegelapan yang paling gelap. Apakah api neraka tidak bisa membuat terang?
Ada yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa jawab dapat sepeda satu. Nah, itu kan aneh rasanya ya. Tapi para penafsir mengatakan begini, kalau kita mengartikan bahwa itu betul-betul api harfiah dan kegelapan harfiah, maka memang kontradiksi antara api dan kegelapan. Kalau begitu bagaimana harus mengartikan? Semuanya api, ulat, kegelapan yang paling gelap, kerta gigi, semua adalah simbol saja. Jadi tidak sungguh-sungguh ada api di sana. Tidak sungguh-sungguh ada ulat di sana. Itu hanya simbol. Waktu mendengar ini simbol, aduh syukurlah. Saya kira sungguh-sungguh. Nah, banyak orang kan begitu kan, simbol. Tapi dia lupa bahwa antara simbol dan asli itu mana lebih hebat. Nanti kalau kita membaca tentang surga, di surga itu ada permata krisopras, ya, lasurit, indah ya. Tapi apakah surga seindah permata itu atau lebih indah? Lebih indah. Permata-permata itu hanya simbol dari surga. Simbolnya saja sudah bagus begitu, apalagi aslinya ya kan? Nah, simbol saja sudah mengerikan kayak begitu, apalagi aslinya, gitu. Berarti aslinya lebih bahaya itu. Jadi yang bilang, aduh syukurlah itu simbol, itu saudara harus balik, cilaka, itu hanya simbol. Begitu ya. Jadi simbolnya saja sudah mengerikan. Ketiga, neraka adalah tempat penyiksaan penderitaan yang bersifat kekal tanpa ada akhir, pengurangan atau istirahat. Nah ini yang penting tadi. Karena bagi Advent, nerakanya neraka sementara. Kalau kamu masuk neraka, api neraka akan membakar kamu. Habis bakar kan habis. Lalu kalau sudah habis, untuk apa lagi api neraka menyala? Kan mubashir. Karena baik Advent dan Saksi Yehova, mereka percaya doktrin pemusnahan. Mereka tidak percaya kekekalan jiwa. Nah, sekarang gini loh ya. Kalau kepercayaan kita, roh itu kekal. Roh terpisah dari tubuh yang namanya mati. Yang percaya rohnya di dalam kekekalan surga. Tapi yang tidak percaya rohnya juga kekal, tapi kekal di neraka. Sementara Advent dan Saksi Yehova itu tidak percaya kekekalan bagi orang jahat. Mereka percaya kemusnahan. Jadi begitu orang berdosa nanti akan dihukum, dimusnahkan, diraibkan. Jadi tadi ada sekarang tidak ada. Jadi sama seperti binatang. Binatang itu ada jiwanya. Tapi kalau kita potong binatangnya, jiwanya sudah musnah. Maka jiwa binatang tidak kekal. Karena itu binatang tidak masuk surga, tidak masuk neraka. Karena itu kalau saudara sayang anjing, dan anjingnya mati, ya jangan berharap bertemu dengan anjing itu di surga. Karena ada orang saking sayang anjingnya, begitu anjingnya mati undang pendeta untuk berdoa khusus. Pemberkatan, ibadah pemakaman. Ya, sungguh-sungguhan itu. Ya, sambil mengharap bahwa dia bisa bertemu dengan anjingnya. Tidak, itu tidak kekal, musnah. Nah, Saksi Yehova sama Advent percaya bahwa jiwa musnah. Jadi begitu mati, ya nanti dihukum, dimusnahkan. Maksudnya dibakar habis. Nah kalau api neraka sudah bakar habis, nah terus untuk apa lagi menyala? Maka padamlah api neraka. Maka Advent percaya neraka sementara. Bahkan Saksi Yehova tidak percaya ada neraka sama sekali. Begitu mati musnah, begitu mati musnah. Saudara pikir ya, kalau musnah itu kan enak ya. Berdosa sebanyak-banyak saja, habis itu mati musnah. Hilang kita, berarti nggak ada hukuman kan? Apakah hilang itu menyebabkan kita menderita?
Loh, siapa yang menderita? Wong sudah hilang kok. Ya, tidak ada. Nah, karena itulah kita perlu tekankan di sini bahwa Alkitab mengajarkan bahwa neraka adalah tempat penyiksaan atau penderitaan, tapi kekal, tidak ada akhirnya. Dan rasa sakit, sengsara, menderita di sana tidak bisa berkurang. Kalau saudara bisa menderita level 100, jangan pernah berharap bahwa turun dikit dah, 98. Atau break sedikit. Tidak. Dari mana kita tahu itu? Dari istilah siksaan yang kekal atau api yang kekal. Matius 25:21 ada istilah ke dalam api yang kekal. Yudas 1 ayat 7, siksaan api kekal. Berarti apinya itu tidak akan padam. Terus ada istilah di Wahyu 20 ayat 10, mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ini bukan sementara ini. Dan Lukas 16 ayat 26 itu, mereka yang mau datang dari situ kepada kami, dari neraka ke surga, tidak dapat menyeberang. Matius 3 ayat 12 bicara tentang api yang tidak terpadamkan. Terus Markus 9 tadi, ayat 48, bagian akhir itu ya, ulat bangkai tidak mati. Kalau hanya sementara, berarti ulat bangkainya mati dong. Apinya tidak padam, apinya kekal, ulat bangkainya tidak mati, disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ini memberikan gambaran bahwa neraka tidak sementara. Ya. Bahkan tidak ada pengurangan rasa sakit atau break. Di Wahyu 14 ayat 11 itu ya. Siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Dalam bahasa Inggris, kata yang digunakan untuk beberapa terjemahan Alkitab itu adalah no rest. Tidak ada istirahat. Kalau ada orang masuk surga, kita bilang rest in peace. Istirahatlah dalam damai. Tapi di neraka, no rest. Makanya kalau ada orang masuk neraka, jangan diucapkan rip. Kan ini kita nih setiap kali orang mati kan langsung rip, rest in peace ya kan. Tapi kita nggak tahu itu orang beriman atau tidak. Bahkan orang tidak beriman pun kita tulis rip. Itu yang tadi cerita anjing mati itu. Ada anjing mati itu mereka semua, yang komentari si pemilik anjing itu, rip. Bahkan yang mengagetkan saya adalah justru ya pemilik anjing ini orang kaya, suka kasih sponsor pendeta-pendeta. Begitu anjingnya mati, pendeta-pendeta juga rip. Nah ini pendeta ngaco semua ini ya. Ya kalau memang dia pernah kasih duit ya lebih baik turut berduka cita kan itu. Kan dia berduka cita kan karena anjingnya mati ya saya turut berduka cita ini daripada rip. Nah untuk orang yang masuk neraka no rest. Tidak ada istirahat. Nah Jonathan Edwards, seorang tokoh kebangunan rohani Amerika, itu pernah punya satu khotbah yang terkenal namanya Sinner in the Hand of an Angry God. Orang berdosa di tangan Allah yang maha murka. Dan waktu dia khotbah begitu, saudara, semua orang merayap, merasa sampai mau terlempar ke neraka. Itu awal zamannya Jonathan Edwards bikin kebangunan rohani. Nah saya kutip khotbahnya Edwards sedikit ya. Dia bilang begini, ini adalah murka yang kekal. Adalah sesuatu yang menakutkan atau mengerikan untuk menderita kehebatan dari murka Allah yang maha kuasa ini. Untuk satu saat saja. Maksudnya kalau kamu menanggung murka Allah satu saat saja itu ngeri. Tapi sekarang di neraka itu bukan hanya sesaat. Ya, tapi kamu harus menderita sampai kekal. Kamu akan benar-benar putus asa untuk bisa mendapatkan pembebasan. Atau akhir, atau pengurangan,
atau peringanan hukuman atau istirahat. Kamu pasti akan tahu bahwa kamu akan menjalani zaman-zaman yang panjang, berjuta-juta zaman dalam pergumulan dan pertentangan dengan pembalasan hebat tanpa belas kasihan ini. Dan bila kamu telah menjalaninya, begitu banyak zaman telah kamu lalui dengan cara ini, maka kamu akan tahu bahwa semua itu hanya satu titik dibandingkan dengan waktu yang tersisa. Dengan demikian hukumanmu betul-betul tidak terbatas. Maksudnya itu harus begini, kalau kamu masuk neraka 1 tahun, 2 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, 1 juta tahun. Sudah 1 juta tahun dan kamu noleh ke belakang dari titik kamu masuk. Ternyata sudah 1 juta tahun hanya 1 titik. Begitu kau lihat ke depan, aduh ada garis tanpa ujung. Jadi berapa lama lagi harus menderita di sana? Itu mengerikan. 2 hal ini penting. Menderitanya begitu hebat dan tanpa pengurangan. Itu bikin. Oke, sekarang saya nanya gini, sederhananya begini. Kalau saudara harus memilih salah satu, mau menderita, mau sakit sekali, tapi cepat. Atau kedua, gak terlalu sakit, tapi lama. Pilih mana? Kalau harus memilih, mau sakit sekali tapi cepat selesai, atau tidak terlalu sakit tapi lama? Sakit sekali, yang penting cepat selesai ya. Masalahnya di neraka sakit sekali dan gak selesai-selesai. Dan tidak ada pengurangan, break gak ada. Orang sakit itu, kalau ada break dikit-dikit, masih lumayan tuh. Ya, saya pernah ke Seleo, lalu tukang urutnya, saya bilang, tante, kalau saya bilang stop ya. Ya, terus dia pegang, saya bilang stop, dia terus. Nah, dia tuh sakitnya saya tendang dia. Begitu saya tendang dia, tante, saya bilang kalau stop. Habis marah saya sorong lagi, ayo lanjutkan. Gitu. Artinya sakit, tapi begitu ada break, itu kan lumayan, istirahat. Ada restnya. Ibu-ibu yang melahirkan, sakit ya, tapi ada rest kan? Ulang. Tapi kan waktu ulang itu sudah ternapas, sudah rest tuh. Sakit sekali, tapi ada rest, ada istirahat. Tapi di neraka, sakitnya maksimal, no rest. Aduh, semoga saudara tidak masuk ke sana lah. Ya. Karena saudara akan benar-benar putus asa. Kita menderita di dunia ini, kita bisa menderita banyak, tapi kita bisa berharap bahwa satu hari berakhir, ya kan? Satu hari penderitaan ini selesai. Saudara punya hidup bisa susah, tapi tetap ada harapan kan? Bahwa satu hari nanti ini penderitaan ini selesai kan? Atau minimal berkurang. Saudara bisa hidup dalam kemiskinan kan? Tapi bisa berharap bahwa satu hari nanti berhenti miskin kan? Semoga satu hari nanti saya sukses kerja, gak miskin lagi. Gak harus kaya, tapi minimal jangan miskin lah. Saudara sakit bagaimanapun, tapi berharap bahwa satu ketika, entah bagaimana bisa ketemu obat yang bikin baik kan? Kita bisa menjalani penderitaan, masih bisa kuat karena ada harapan bahwa akan baik. Tapi di neraka itu ada sakit dan tidak ada harapan untuk baik. Ini yang membuat neraka itu begitu mengerikan. Charles T. Russell tidak percaya ada neraka. Tapi saya percaya sekarang dia sudah di sana. Sekarang dia sudah percaya ada neraka. Tapi terlambat. Pak, kapan orang masuk neraka? Waktu mati. Gak nunggu sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Kedatangan Yesus kedua kali penghakiman terakhir untuk masuknya tubuh bersatu dengan jiwa atau roh dalam neraka. Tapi begitu mati, tubuh masih di kuburan, roh sudah di neraka. Jadi kalau Anda mati besok tanggal 15, kita kubur Anda tanggal 18 atau 19. Tapi jiwamu sudah sampai neraka, otomatis pas tanggal 15 juga.
Karena saudara baca di kisah Lazarus itu, lalu matilah orang kaya itu dan sementara dia menderita begitu mati langsung kok. Sementara Lazarus begitu mati langsung dibawa ke pangkuan Abraham. Ingat, itu belum kiamat. Karena waktu orang kaya itu di neraka, dia bilang, masih ada 5 saudaraku. Kalau 5 saudaranya masih ada, berarti dunia belum kiamat itu. Dunia belum kiamat, tapi dia sudah sengsara di neraka. Berarti masuk neraka itu pada saat mati. Jadi saudara, masalahnya kita mati ini kan tidak tahu kapan kan ya. Besok pagi bisa. Ada orang yang bau tanah tidak mati-mati. Ada orang bau parfum mati. Saya lihat ada orang yang lagi pimpin paduan suara. Pimpin mati. Jatuh dan langsung mati. Kemarin lagi saya lihat orang lagi main sepak bola. Jatuh langsung mati. Cilaka lagi ada orang yang sedang, ya dia bikin kayak stand up comedy gitu loh. Sementara cita-cita tentang stand up comedy, dia jatuh. Dan waktu dia jatuh semua orang ketawa. Orang pikir itu bagian dari actionnya dia. Tunggu kok gak bangun-bangun. Cek mati. Dan kalau dia harus ke neraka, maka begitu jiwanya lepas dari tubuh, langsung hari itu juga neraka. Sehingga sebenarnya kalau saudara tidak punya juru selamat itu, saudara terlalu meresikokan dirimu. Kita saja kan untuk sesuatu yang tidak pasti kan kita butuh asuransi kan? Ya kan? Kenapa kita BPJS? Supaya kalau sakit ada. Kenapa begitu perlu asuransi jiwa? Kalau mati ada. Asuransi mobil karena tahu-tahu kecelakaan ada. Naik pesawat pakai asuransi kalau dia terjun bebas ada. Anehnya untuk kekekalan orang mengabaikan asuransinya, jaminannya. Padahal jaminannya cuma satu. Kamu punya juru selamat. Saudara tahu waktu saya debat dengan Islam itu ya. Waktu saya debat dengan Donitan itu ya. Saya bangun berdiri dan bicara kepada orang Islam semuanya. Kalian semua ini pemberontak, orang berdosa. Sama dengan saya. Bedanya apa? Saya punya juru selamat. Kalian tidak punya. Dan saya heran bagaimana kalian bisa tidur dengan tenang kalau tiap saat harus bisa masuk neraka. Kalau saudara ada bom dipasang, diikat di situ, lalu kasih timer 100, 00 meledak. 199, 97 turun terus. Bisakah saudara masih santai-santai masih 87 nih loh ya. Yang bersenang-senang dulu ya. Nanti kalau 2 begitu baru kaget gitu ya. Kan tidak. Ya. Kita nggak bisa tenang kalau tiap saat bisa meledak kan. Tapi banyak orang hidup tenang padahal tidak punya juru selamat. Makanya harus punya asuransi. Blessed assurance, Jesus is mine. Ya, itu terjemahannya ku berbahagia yakin teguh. Tapi sebenarnya blessed assurance, satu asuransi, jaminan kekal. Nah kita butuh jaminan. Aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Itu kan asuransi itu. Jadi kalau tidak punya asuransi ini bahaya sekali itu. Karena tiap saat bisa pergi dan tidak keluar. Matius pasal 18. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa yang menyesatkan orang? Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya,
memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang, daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu, daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Karena Anak Manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Matius pasal 19. Perceraian. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea
dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Mana Sorgawi.